Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solihah? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Bu Masturo pada pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Semua makhluk hidup bernapas, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Kita, manusia pun bernapas. Nah, apa nama organ pernapasan manusia? Organ pernapasan manusia adalah paru-paru. Jadi, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Pembelajaran kita yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.2. Membaca teks tentang organ pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen atau O2. Sedangkan udara yang dikeluarkan dari dalam tubuh mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, di sini perhatikan ada organ pernapasan manusia. Yaitu pertama hidung, paring, laring, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu di alveolus. Nah, untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Jadi, jika kita ingin mengajukan pertanyaan, kita harus tahu apa kata tanya dan penggunaannya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau benda. Selanjutnya, pembelajaran IPA tentang organ tubuh yang termasuk alat pernapasan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara pernapasan mula-mula masuk melalui lubang hidung. Udara pernapasan juga dapat masuk melalui mulut. Namun, bernapas melalui hidung lebih baik daripada bernapas melalui mulut. Di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit. Yang kedua, tenggorokan. Hidung dan paru-paru dihubungkan oleh batang tenggorokan atau trakea. Di pangkal batang tenggorokan terdapat tekak. Tekak merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, di atas diafragma. Nah, apa itu diafragma? Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ada dua buah paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Nah, di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus.
Bronkeolus berakhir di gelembung paru-paru. Jumlah gelembung paru-paru sangat banyak. Dan di gelembung paru-paru inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya SBDP tentang tangga nada diatonis mayor. Apa kalian tahu apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Ciri-ciri nada diatonis mayor. Pertama, bersifat riang. 2, bersemangat. 3, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Kemudian, contoh lagu diatonis mayor, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya PPKN. Ya, masih ingat apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Oke, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Nah, di sini ada contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contohnya adalah masyarakat sedang bermusyawarah. Ya. Tujuan musyawarah itu adalah membicarakan permasalahan warga, misalnya masalah kebersihan, kesehatan, dan pemeliharaan prasarana umum. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam suatu pengambilan keputusan bersama, pemikiran dan pendapat setiap anggota berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Jadi, salah satu cara untuk mengatasi perbedaan tersebut diantaranya melalui musyawarah. Karena dengan bermusyawarah, kita dapat menetapkan keputusan bersama. Nah, keputusan bersama merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan. Tugas Bahasa Indonesia, kerjakan di lembar tugas. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks, ayo menulis. Terdapat di buku paket halaman 10. Ingat ya nak, kalian kerjakan hanya 2 kata tanya saja, yaitu kata tanya mengapa dan di mana. Jangan lupa disertakan jawabannya. Kalau sudah selesai, kirimkan kolase foto kalian sedang mengerjakan dan hasilnya. Tugas IPA, kerjakan di lembar tugas. 1. Jelaskan, kerjakan di lembar tugas. 1. Jelaskan fungsi bulu-bulu halus dan lendir yang terdapat di rongga hidung. 2. Jelaskan fungsi dari gelembung paru-paru atau alveolus. Tugas PPKN, membaca teks tentang musyawarah. Jangan lupa kirimkan kolase foto kalian sedang membaca. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.